Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah dari mana datang rasa takut itu? Jadi rasa takut itu muncul dari orang lain masuk ke pikiran kita. Halo Bapak Ibu, kembali lagi berjumpa dengan saya, Guru Sawit. Kali ini kita akan membahas mengenai ketakutan. Jadi begini Bapak Ibu, setiap orang pasti kalau mau melakukan sesuatu hal, melakukan hal yang baru, maka akan ada rasa takut. Takut kenapa? Yang pertama takut ditolak. Yang kedua takut dicemooh. Misalnya begini, ada seorang penjual sepatu, dia ingin menawarkan sepatunya kepada orang lain, maka dia akan menjajakan sepatunya dari pintu ke pintu. Kalau penjual sepatu merasa takut ditolak, takut dicemooh, maka sepatu tidak akan laku, tidak akan terjual. Karena ketika kita menjual ide baru atau sepatu tadi, maka hanya ada dua respon dari orang yang kita temui. Yang pertama adalah tidak mau, dan yang kedua mau membeli sepatu kita atau mau melakukan ide kita. Nah, kalau yang mau membeli sepatu kita ya berarti kita berhasil. Kalau tidak mau membeli berarti kita cari rumah yang lain, pelanggan yang lain. Hanya ada dua itu. Sehingga ketakutan itu menurut buku yang saya baca itu 92% itu bohong. Sedangkan 8% itu adalah benar. Bapak Ibu, sekarang pertanyaannya adalah dari mana datang rasa takut itu? Jadi rasa takut itu muncul dari orang lain masuk ke pikiran kita. Loh, maksudnya seperti apa? Jadi begini Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu yang mendengarkan saya kali ini ada yang takut hantu. Mengapa takut hantu? Nah, jadi memang karena pikiran kita sudah diberitahu oleh orang lain. Waktu kita kecil, bahkan kita saat ini pun dengan anak-anak kita. Ketika menyatakan, jangan ke sana. Jangan tempat gelap, ketika sudah mau gelap hari, nanti ada hantu di sana. Jadi alam bawah sadar kita, kalau melihat namanya kegelapan, maka akan menjadi hard disk di sini terisi, itu kita ada hantunya. Jadi terbawa-bawa. Kenapa? Karena dari orang lain. Sama juga dengan takut dokter. Ketika kita bermain-main, ketika kita tidak mau makan, ketika waktu kecil, apa kata orang tua kita? Harus makan yang banyak. Kalau tidak sakit. Kalau sakit, nanti disuntik Pak Dokter. Pak Dokter sini, nggak mau makan anak saya. Jadi alam bawah sadar kita menyatakan bahwa kalau tidak mau makan, kalau sakit, nanti disuntik Pak Dokter. Ngeri begitu. Nah, itu masuk dalam bawah sadar. Apalagi, yang paling sering ya takut polisi, ya kan? Jadi kalau kita mungkin sedang berjalan naik sepeda motor, melihat polisi ada rasa deg-degan. Mengapa? Karena dulu waktu kecil pun, kalau kita nakal, maka orang tua kita mengatakan, jangan nakal-nakal. Nanti saya panggil Pak Polisi. Pak Polisi, ini datang anak saya nakal. Lama-kelamaan menjadi sebuah ketakutan. Oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana cara menghadapi ketakutan tadi? Caranya hanya satu. Apa itu? Hadapi ketakutan itu, maka ketakutan itu akan hilang. Mengapa? Karena tadi di awal saya katakan, ketakutan itu adalah pengaruh orang lain yang masuk ke pikiran kita. Tadi di awal saya katakan 92% itu rasa takut bohong.
sedangkan 80% itu benar. Yang benar yang mana? Nah, yang benar adalah Bapak Ibu, yang benar adalah kalau ada ular, kemudian ular kobra disuruh pegang, kata guru sawit, ketakutan itu bohong. Itu salah. Kalau itu benar, kalau kita pegang kita dipatok. Jadi 8% itu benar adanya. Nah, jadi dalam kehidupan kita, ketika kita mau melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan hidup kita, cita-cita kita, mimpi kita, maka jika ada rasa takut itu hal yang biasa, tetapi hadapi ketakutan itu, maka ketakutan itu akan hilang.